Dan dari temuan Accenture misalnya, ada 32% resiko penerimaan yang bisa hilang kalau pihak bank tidak melakukan adaptasi. Karena bank harus hati-hati Pak, salah dikit itu triliunan uang kita semua di situ. Oh, jadi sebenarnya itu kedua Blue dan juga BCA Mobile itu sendiri menyasar segmen yang sama, Pak Ardi. Literasi digital keuangan itu baru 38%. Jadi memang itu challenge bagi pihak baik digital banking maupun bank digital. Jangan salah loh. Bagi yang terbiasa datang ke cabang semuanya dilayanin customer service, terus pindah ke digital yang semuanya DIY itu berbeda. Karena DIY itu kita selfie sendiri segala macam, itu beda. Tuturasi. Mari bertutur dan berinteraksi. Sebarkan inspirasi lewat literasi. Bersama Bang Son Dan Bapen di Tuturasi. Kenyamanan, efektivitas biaya, dan personalisasi jadi 3 kunci mengapa perbankan digital kian hari kian normal dalam hidup kita. Sobat Tutur, apakah Anda juga menjadi nasabah dalam perbankan digital? Apa yang membuat Anda semua memutuskan untuk menjadi nasabah? Lalu, benarkah peran perbankan digital akan menjadi lebih dominan dibandingkan dengan perbankan konvensional? Seperti apa kompetisi di dalam perbankan digital? Dan bagaimana dengan nasabah? Adakah hal yang perlu diwaspadai? Yuk kita bahas dalam episode kali ini. Selamat datang di Tuturasi, ruang eksplorasi ide inspiratif bagi publik, penulis, praktisi, persembahan dari Prasetya Mulia Publishing. Diskusi kita pada episode ini akan ditemani oleh 2 orang narasumber dengan keahlian yang sangat luar biasa. Terlihat mungkin tidak beririsan, tapi benarkah demikian? Yuk mari kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Sobat Tutur, untuk narasumber kita yang pertama yaitu Prof. Agus W. Suhadi. Beliau seorang praktisi, akademisi, dan juga penulis buku yang sudah luar biasa, bestseller dengan judul antara lain Community Marketing, The Power of Brand Aura, dan A Value Creation Approach. Saya sapa dulu. Selamat siang Prof. Agus. Selamat siang Bu Prita, selamat siang Pak Adi, dan selamat siang Sobat Tutur. Ya, oke. Terima kasih nih Prof. sudah hadir. Yang kedua juga kehadiran Bapak Duardi Prihandiko. Beliau adalah seorang Head of Marketing and Communication dari PT Bank Digital BCA. Selamat siang Pak Ardi. Selamat siang Mbak Prita. Kita sapa Sobat Tutur. Oke, halo Sobat Tutur, selamat siang. Terus udah. Baik. Nah, Sobat Tutur, ketika dunia menjadi semakin digital, perbankan digital menjadi hal yang biasa. Tentu saja mungkin Sobat Tutur sudah tidak asing lagi dengan bank digital saat ini. Nah, bank digital ini diyakini akan punya peluang yang besar dalam keberhasilan perbankan di masa depan. Nah, kita mulai dulu nih, bagaimana pandangan terkait dengan fenomena perbankan digital ini. Dan yang pertama kita akan bahas dengan Prof. Agus dulu nih Prof. Ya. Nah, bagaimana Prof melihat competitive advantage dan apa sih yang melatar belakangi semakin digitalnya bank ini mempengaruhi konsumen? Tentunya menarik ya Bu Prita ya. Jadi saya coba refer ke satu statement yang ada Times Magazine ya, bahwa beberapa konsumen millennials itu merasa lebih baik ke klinik gigi ketimbang ke bank. Jadi ada services, mungkin juga nanti dijawab oleh Pak Ardi, ada services yang dianggap bagi generasi milenials itu tidak begitu nyaman ketika berinteraksi dengan perbankan. Dan kedua yang menarik adalah opportunity ini dilihat oleh perusahaan-perusahaan yang bermain di digital. Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk ke fintech sebagai contoh, atau perusahaan-perusahaan digital yang juga memberikan layanan seperti itu, di mana mereka itu punya flexibility yang lebih baik ya, dibanding apa yang ditawarkan pihak bank yang ada sekarang. Dan dari temuan Accenture misalnya, ada 32% resiko penerimaan yang bisa hilang kalau pihak bank tidak melakukan adaptasi terhadap perubahan yang ada. Jadi resiko cukup signifikan ya. Kemudian kedua yang menarik adalah kalau kita lihat dari bisnis model ya, yang terjadi sekarang, bahwa
perusahaan-perusahaan digital dan juga fintech itu punya kemampuan monetisasi tidak hanya saat transaksi, tapi before transaksi dan setelah transaksi. Jadi data-data yang mereka miliki itu bisa digunakan sebagai layanan untuk digital advertising, which is itu mungkin belum dilaksanakan pihak perbankan. Jadi kontribusi sekitar 30-50%. Jadi ada additional revenue yang bisa di-generate oleh mereka dalam ekosistem yang mereka develop. Jadi itu yang menyebabkan kenapa banyak startup companies mulai masuk ke sana. Nah, kalau tidak hati-hati, kalau pihak bank tidak akan adaptasi, ini menjadi ancaman ke depan. Tentu respons daripada pihak perbankan adalah mereka mulai masuk ke digital banking atau masuk ke bank digital dalam rangka memberikan layanan yang relatively bisa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang non-banking dengan service yang mereka berikan. Nah, itu yang terjadi sekarang ya. Maka beberapa perusahaan mulai ke sana walaupun penetrasinya belum as expected, terutama kalau kita bicara bank digital ya. Tapi ke depan dengan mendominasinya generasi millennials dan Gen Z, mau nggak mau ini menjadi satu keharusan. Mungkin service yang diberikan via bank kepada generasi saya misalnya, atau generasi X bukan isu deh. Tapi ke depan ketika generasi milenial semakin mendominasi dan Z mulai mendominasi, tentu adaptasi menjadi kritikal. Nah, ini yang kita harapkan yang dilakukan oleh pihak bank, pihak perbankan, apakah melakukan digital banking, ya, masuk ke mobile banking dan sebagainya, atau masuk ke digital bank yang secara regulasi tidak perlu adanya office. Mungkin itu yang sebagai hal yang cukup menarik ke depan ya. Oke. Aduh, luar biasa sekali nih Prof ya, terima kasih. Tapi menuju penjelasan Prof Agus tadi, mungkin saya juga perlu nih melakukan pertanyaan opening dulu. Sebenarnya Pak Ardi ini kan dari Blue nih Pak. Mungkin bisa Sobat Tutur pengen tahu nih apa nih, ada bedanya nggak BCA dengan Blue? Mungkin itu dulu deh Pak Ardi. Iya, thank you Mbak Prita. Jadi ini juga banyak yang masih belum teredukasi juga ya. Jadi Blue itu adalah bank yang berbeda dengan BCA. Jadi kami secara perusahaan namanya itu PT Bank Digital BCA, gitu ya. Jadi beda perusahaan. Jadi kalau transfer dari BCA Mobile gitu, itu antar bank tuh. Gitu. Jadi emang beda bank. Nah, memang BCA dulu 3 tahun yang lalu acquiring satu small bank, Bank Royal, untuk kemudian dirubah total menjadi bank digital. Total. Jadi ada beberapa jenis akuisisi untuk kemudian dikonvert jadi bank digital. Jadi yang pertama hanya dikonvert jadi bank digital aja, tapi dipertahankan semua asetnya gitu ya. Nah, kalau yang kami ini memang kita kayak beli rumah lama, terus rumah lamanya dihancurin, kita bangun rumah baru dengan fondasi baru sepenuhnya. Nah, ini yang dilakukan oleh BCA sebenarnya. Jadi kami membangun semuanya baru, dari mulai infrastruktur IT sampai dengan nasabahnya juga dari nol, dan yaitu brandnya pun dari nol gitu. Jadi memang berbeda antara Blue dengan BCA. Oke, nih jadi berbeda ya. Jadi nah tadi mengutip dari pernyataan Prof Agus, ada istilah digital banking dan digital bank. Sebenarnya apa bedanya nih Mas Ardi nih? Ya. Nah, ini yang memang paling penting. Digital banking itu sebenarnya aktivitas bank, perbankan yang di-shifting melalui channel digital. Gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah pakai aplikasi perbankan saat ini, ya berarti sudah melakukan digital banking. Gitu. Sebenarnya bisa ditarik all the way sampai ke, bahkan sekarang udah ada mesin tuker kartu ATM gitu ya. Itu pun juga pakai mesin digital kan, nggak perlu ketemu customer service lagi. That's part of digital banking. Jadi shifting dari yang dulunya channel masih offline ke mana namanya teller, customer service, ke pindah semua ke aplikasi. That's part of digital Jadi banking. Memindahkan activity-nya ke digital itu disebut dengan digital banking. Activity-nya sama, hanya dari digital. Nah, Blue itu kan part of digital bank. Nah, jadi bedanya? Udah pasti begitu digital bank pasti melakukan digital banking gitu ya. Cuman bedanya kami sebagai digital bank
sesuai dengan definisi dari POJK nomor 12 itu bahwa memang kami tidak mempunyai kantor cabang sama sekali. Satu-satunya cara mengakses produk kami adalah melalui digital. Pada saat ini hanya melalui aplikasi di dalam smartphone. Gitu. Jadi being digital bank meaning adalah bahwa channel untuk melakukan perbankan, aktivitas perbankan hanya melalui channel digital. Jadi kami diperbolehkan untuk tidak mempunyai kantor fisik, kantor cabang gitu ya, yang brick and mortar gitu tidak ada. Jadi kami hanya punya benar-benar headquarter, terus mungkin ada IT hub sama operational hub, tapi ya itu untuk operational full ya. Oke, ini kayaknya menarik sekali nih ya, memisahkan nih. Mungkin Sobat Tutur belum tahu nih ya, ternyata itu dua hal yang berbeda. Nah, kembali ke Prof Agus nih, Prof. Sebagai seorang pemerhati perilaku konsumen nih, Prof. Dengan adanya perubahan ini, apakah sebenarnya ini merubah perilakunya saja atau justru ada perubahan yang lebih besar? Apa yang perlu diwaspadai oleh perbankan terkait hal ini? Sebetulnya yang menarik kan tadi, ketika kita bicara perbedaan generasi kan ya. Tentu generasi millennials maupun generasi Z, dia punya wants and needs yang berbeda. Jadi bayangan mereka itu bagaimana membuat banking itu invisible, dan pengertian dimanapun dia ada, dimanapun, kapanpun dia punya akses. Cuma dikaitkan juga dengan produk-produk finance, kita bicara insurance, saving, loan dan sebagainya. Cuma dikaitkan kehidupan sehari-hari dia. Ketika ada shopping, travel, itu seamless. Tentu bank, apakah kita bicara digital banking maupun bank digital, yang bisa provide service secara seamless. Mulai dari my way, kan ya, dimanapun saya berada dan sebagainya, my finance, and my life, and my everyday life and goals, itu secara seamless, itu bisa di dalam genggamannya dia. Tentu bank yang punya kemampuan seperti ini itu menjadi pilihan bagi nasabah. Nah, jadi kata kuncinya adalah bagaimana pihak bank itu bisa menggunakan the whole ecosystem within bank tersebut. Jadi persaingan ke depan bukan antara Bank Blue atau Bank Jago, tapi antara ekosistem Bank Blue dan ekosistem Bank Jago. Siapa yang bisa memberikan service secara seamless, dia akan memenangkan persaingan. Nah, ini yang menarik ke depan ya, karena itu yang dilihat oleh pihak generasi sekarang. Juga sama di retail kalau kita bicara omnichannel kan ya. Jadi ini yang menurut saya yang cukup menarik yang dilihat oleh pihak perbankan. Jadi tidak hanya mengandalkan berapa sisi pendanaan, berapa sisi yang dia pinjamkan, tapi ada additional fees yang bisa di-develop lebih lanjut. Sehingga mereka secara revenue tetap bisa sustain kan ya, dan tetap dipilih oleh pihak nasabahnya. Mungkin itu yang menurut saya cukup menarik ke depan. Nah, ini yang tunggu-tunggu oleh pihak customer soalnya. Gitu ya. Iya, bank mana yang lebih dulu ke sana, tentu dia yang akan memenangkan persaingan. Kita harapkan penetrasi daripada bank digital itu sudah bisa masuk ke, kita bicara early majority, karena cash itu terbesar di early majority. Sekarang kan masih di innovators dan early adopters kan ya. Karena masih ada beberapa hambatan yang mungkin Pak Adi akan bercerita, sehingga penetrasinya masih agak sedikit terhambat ya. Tapi kita harapkan ke depan itu bisa penetrasi akan lebih cepat masuk ke early majority, karena kalau masuk ke early majority paling tidak sumber cash in perusahaan itu ada di sana. Mungkin itu. Oke, menarik nih. Yuk, silakan Pak Adi nih, gimana nih, bagaimana pandangan BCA sendiri, sudah masuk di level mana nih early majority, atau memisahkan segmentasi dari BCA dan Blue-nya sendiri itu Pak Ardi, gimana nih Pak menjawab tantangan ini? Jadi kita kan memang tetap part dari BCA Group, subsidiary dari BCA Group. Tadi kita bicara ekosistem ya, tadi Pak Prof Agus sudah bicara ekosistem. Memang betul ketika kita bicara bank digital selalu dikaitkan dengan ekosistemnya seperti apa. Tapi aku mau menyoroti satu hal dulu. Jadi kayak misalnya selalu bilang kalau tidak berinovasi ya lewat. Kita banyak case-nya ya Pak ya, Kodak misalnya. Betul. Terus apalagi tuh apa namanya yang banyak deh yang lewat, akhirnya ya sudah itu perusahaan hilang segitu gede. Nokia ya kan selalu dibilang gitu. Nah,
Kalau menurut saya untuk perbankan di Indonesia ini itu masih saat ini ya, kondisi saat ini itu masih jauh akan terjadi. Jadi karena apa? Karena bank konvensional atau traditional bank pun juga berinovasi. Mereka juga menciptakan digital banking activity, gitu kan. BCA udah punya BCA Mobile dari kapan tahun, udah lama ya. Terus kemudian mereka juga mengeluarkan lagi MyBCA sekarang dengan format yang lebih bagus lagi gitu ya. Mandiri dengan Livin dan Kopra untuk segmen B2B-nya. Terus OCBC, kemudian Genius ya dari Bank BTPN. Okto, CIMB ya kalau nggak salah ya, CIMB. Jadi memang semua bank besar yang tradisional ini juga terus berinovasi dan mereka menciptakan their version of digital banking, gitu. Terus kemudian apa dong hubungannya dengan bank digital gitu ya? Terus apa gunanya? Misalnya pilihannya ya memang Bank BCA atau BCA Group sendiri memutuskan untuk mempunyai bank digital sendiri. Pasti ada reasonnya juga gitu. Jadi memang perbedaannya ya, being digital bank itu secara naturally harus cepat. Semuanya adaptif harus gitu. Dan betul, adaptif harus cepat dan adaptif itu terhadap ekosistem yang ada. Itu harus adaptif memang. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Di part ekosistem itu atau community ini butuhnya apa, kita harus bisa menyediakan servisnya. Butuhnya apa, harus menyediakan servisnya gitu ya. Jadi lebih cepat. Nah, sejatinya memang yang diharapkan menjadi digital bank, karena tadi kita nggak punya beban operasional yang besar dalam artian cabang yang harus diurusin. Channel kita fokusnya hanya satu, yaitu channel digital. Jadi anything yang related ke digital services harusnya bisa lebih cepat karena infrastruktur teknologinya pun dibangun dengan sudah tahu bahwa akan terjadi konektivitas ke kanan kiri depan belakang. Ini yang membedakan dengan bank tradisional yang shifting ke digital banking yang mungkin sistemnya udah legacy, udah dulu, dan mereka sudah punya nasabah yang banyak dan tidak mudah untuk nge-build satu sistem digital infrastructure gitu ya. Di tengah sudah ada legacy infrastructure yang ada. Karena bank harus hati-hati Pak, salah dikit itu triliunan uang kita semua di situ. Jadi memang harus hati-hati. Kita malah nggak mau kalau mereka nggak hati-hati. Gitu sih. Jadi sebenarnya itu kedua Blue dan juga BCA Mobile itu sendiri menyasar segmen yang sama, Pak Ardi. Nah, itu in a way tidak bisa dihindari. Walaupun kami selalu bilang kami ini sinergi dan kita punya strategi masing-masing gitu ya. Tapi itu tidak bisa dihindari. Karena gini, BCA itu besar sekali dan BCA harus nge-serve customer dengan berbagai tier segmentasi mereka. Saat ini masih banyak yang tidak nyaman dengan digital sebenarnya. Jangan salah loh. Bagi yang terbiasa datang ke cabang semuanya dilayanin customer service, terus pindah ke digital yang semuanya DIY itu berbeda. Karena DIY itu kita selfie sendiri segala macam, itu beda. Jadi masih ada segmen yang itu. Dan itu segmen yang mempunyai uang dan menghasilkan revenue juga buat bank. Jadi BCA pun tidak bisa serta-merta langsung switch ke hanya nge-serve generation yang memang very digital savvy ini gitu. Hence ada BCA digital. Jadi BCA semua digital ditutup ya. Nah, BCA digital inilah yang supposedly menjadi entity yang cepat beradaptasi, mengadopsi teknologi dan mengadopsi market juga. Gitu. Kami walaupun Pak, kami memang juga kami tidak pernah bilang bahwa ini segmennya segmen anak muda, enggak. Yang kami bilang target kami adalah segmen yang digital savvy. Kalau udah berumur tapi digital savvy ya nggak apa-apa, karena kita hanya eksis di digital, jadi kita nggak bisa bantuin secara offline nih, hanya digital doang DIY.
Walaupun secara realisasinya memang betul 80% lebih adalah milenial dan Gen Z. Iya, secara statistiknya perbankan sendiri data menyatakan seperti itu ya, Prof. Iya, dan mereka bertransaksi yang banyak juga milenial dan Gen Z. Itu betul. Oke. Wah, menarik sekali nih Sobat Tutur ya. Tambahan ya, kenapa penetrasi belum begitu besar. Jadi literasi digital keuangan itu baru 38%. Jadi memang itu challenge bagi pihak baik digital banking maupun bank digital ya. Kemudian yang kedua juga kalau kita perhatikan juga beberapa dari mereka juga akses internet tidak stabil. Itu juga masalah kan ya. Dan tidak semua di kita juga memiliki akses ke internet. Jadi ada digital divide ya. Jadi ada beberapa sekelompok masyarakat yang juga tidak punya akses ke pihak internet ya. Kemudian yang ketiga juga kenapa penetrasinya tidak begitu cepat juga bicara budaya tadi kan, budaya dan preferensi daripada nasabah masih beberapa tuh masih ingin dilayani kan. Jadi secara DIY itu bagi mereka, termasuk saya misalnya, saya prefer datang ke to some extent ya. Kalau kita buka kartu kredit dan sebagainya, prefer datang ke pihak bank instead of lewat digital secara mandiri. Yang tidak minta bantuan anak kan misi. Jadi ada beberapa hal yang cukup menarik ya. Jadi literasi terhadap bank digital, literasi terhadap keuangan digital. Jadi challenge ke depan adalah bagaimana memberikan semacam edukasi apa sih benefit daripada digital banking atau digital bank ya bagi nasabah. Sehingga secara perlahan penetrasi ini akan lebih cepat lagi ya. Mungkin itu challenge-nya. Oke. Wah, menarik nih Sobat Tutur ya. Jadi kita tadi sudah lihat ya, di awal kita sudah singgung bagaimana apa bedanya digital banking dan digital bank, bagaimana Prof Agus melihat ini sebagai peluang masih early majority. Nah sekarang nih selain tadi faktor-faktor literasi dan juga edukasi nih Prof Agus, ternyata kan tadi baru berapa persen? Mungkin 38%, benar nggak Pak Ardi? Kita yang sudah masyarakat masih belum nih, ternyata masih banyak yang belum masuk menjadi nasabah di industri perbankan digital. Nah sekarang saya coba lihat dari view yang lain, dari kacamata branding nih Prof Agus nih, apakah ini menjadi salah satu penyebab atau kebesaran nama besar sebuah bank itu tidak menentukan juga kesuksesan mereka untuk masuk di pasar digital? Enggak, sebetulnya yang menarik kan ketika kita bicara konsep branding kan ya. Satu kita bicara brand awareness, kedua kita bicara brand association kan ya. Tentu isunya tadi kan kita bicara awareness kan ya. Awareness daripada sebagian besar nasabah terhadap digital banking itu belum begitu tinggi ya. Jadi challenge bagi pihak perbankan untuk melakukan komunikasi kan, edukasi ke pihak pasar kan ya. Jadi apa sih manfaat utama dari digital banking kan ya, membuat mereka itu lebih nyaman. Security kan, isunya kan security misalnya. Seberapa sih keamanan? Soalnya kan apakah kita secara tradisional datang ke pihak bank dengan bantuan CS misalnya, dengan kita menggunakan digital bank, soalnya kan atau digital banking ya, security bukan isu harusnya kan. Jadi itu hal-hal yang mungkin perlu dikomunikasikan ya. Kemudian tentu yang berikutnya kita bicara tadi, ketika bicara association adalah apa sih pembeda antar bank digital kan? Apa keunggulan masing-masing bank digital? Karena dari persepsi sebagian besar millennials, produk atau layanan yang diberikan oleh pihak perbankan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Sehingga challenge bagi pihak pemilik digital banking maupun bank digital adalah ingin menampilkan sesuatu yang punya diferensiasi kan antara pihak bank, sehingga tentu nanti masing-masing pihak nasabah akan memilih kan bank mana yang kira-kira cukup menarik saya untuk menjadi bagian dari bank tersebut ya. Nah itu challenge-nya. Jadi bagaimana bahwa antar bank itu berbeda dan sampai dipersepsikan antar bank itu similar, sehingga akibatnya apa? 1 dari 3 nasabah itu punya peluang untuk pindah 30-an%. Nah kita harapkan kalau itu kita bisa reduksi kan Pak. Jadi bagaimana keunggulan masing-masing tentu dari fitur inovasi yang ditawarkan oleh pihak, terutama pihak digital bank, itu dirasakan berbeda dibanding kompetitor ya. Tidak hanya kemudahan, karena semua juga offering kemudahan kan Pak. Tidak hanya bicara biaya transaksi, semua juga offering
offering biaya transaksi yang relatif lebih murah. Dan tapi ada satu hal yang mungkin yang mulai difokuskan, itu menjadi konsumen itu punya pilihan. Seperti kalau kita bicara secara tradisional, kalau kita bicara payment bank itu yang paling kuat ya, tentu banknya Pak. Oke. Tadi kan, karena di mana kalau tanya mau beli barang, ada nggak ininya apa account BCA-nya untuk kita transfer. Tentu kan itu yang kita harapkan nanti ke depan digital bank itu punya satu keunggulan yang diperkuat ya, sehingga secara branding ya akan lebih strong. Nah, sekarang dijawab nih oleh Blue nih Pak Ardi nih, apa yang sudah dilakukan nih Pak, dan bagaimana strategi Blue sendiri untuk menembus market early majority ini? Iya. Apa namanya? Ini menarik tentang branding. Jadi kami Blue being part of BCA Digital, part of BCA Group as a whole ya, pastinya kita punya keunggulan dengan membawa logo BCA. Ini trustworthy-nya, credibility-nya dapat banget. Karena kita harus pahamin, kita sepakatin bahwa beda nih ketika fintech gitu ya, ketika para e-money dalam artian yang seperti GoPay, OVO dan segala macam itu keluar, ada maksimal uang yang bisa ditaruh di situ. Sementara kalau kita ini bank, artinya non limited, mau taruh uang dari 10.000 sampai 1 triliun ya bisa, gitu, karena kami bank, gitu kan. Artinya trustworthy and credibility itu nomor 1. Nah, tadi bener banget Prof. Agus tentang masalah edukasi bahwa ya udah bank digital ya seperti ini, gitu kan. Bank digital itu is a bank basically. Bagaimana bisa yakin datang nggak ada cabang, kan bisa ada cabang naruh duit apa aman karena itu ada cabang, ini nggak ada, ini nggak ada yang bisa didatengin karena semuanya di handphone. Ntar kalau hilang gimana? Macam-macam Pak pertanyaannya, dari mulai kalau handphone saya hilang gimana, duitnya hilang nggak, itu ada. Sesederhana itu ya Pak Ardi ya. Belum lagi foto sama selfie dengan KTP ya, ntar dijual ke pinjol gimana nih? Banyak, jadi pertanyaannya memang masih level itu. Jadi memang apa namanya, challenge terbesar juga, jangan salah, adalah edukasi terhadap literasi doing transaction di digital, gitu ya. Bagaimana apa namanya, kita bisa riding itu supaya audiens atau nasabah itu atau para masyarakat itu juga percaya ke digital bank. Baru nanti menampilkan gimana kita sebagai brand hadir sebagai digital bank, hadir, or even jangan-jangan udah nggak perlu lagi untuk hadir sebagai digital bank, ya udah produknya ini apa gitu ya, yang cocok nggak, kenapa memilih Blue, karena Blue adalah begini, jadi udah nggak relevan lagi apakah perlu dibilang Blue as digital bank atau ya udah Blue as banking, bisa provide banking activity yang memuaskan gitu, dengan yang relevan dengan kondisi saat ini. Edukasi itu penting banget tentang apa namanya, tentang proses menjalankan secara digital, karena jangan salah, kita pandemi 3 tahun kemarin itu kayak orang-orang itu pada dikasih steroid tentang anything digital, karena yang tadinya nggak mau digital tiba-tiba mau digital, dipaksa. Makanya aku bilang dikasih steroid, dipaksa. Akibatnya apa? Literasi tentang keamanan bertransaksi secara digital ada gap yang besar, naik deh, gapnya besar sekali antara pengguna dengan literasi cara bertransaksi yang benar dan aman. Besar sekali. Ini dimanfaatkan, celah gap ini yang dimanfaatkan oleh fraudster sebenarnya. Macem-macem udah. Nah, aku kadang-kadang bilang ke teman-teman, ini kayaknya ya fraudster ini kuliahnya di Harvard atau Stanford deh, jurusan psikologi. Pinter banget mereka itu memanfaatkan psikis. Emosi, iya. Dan beda-beda gitu. Dan jangan lupa, jangan salah ya, nggak cuman level bawah yang kena, level atas yang even digital savvy kena karena masalah proudness. Saya punya temen, believe it or not, dia jago Pak IT-nya, jago banget. Kenanya kenapa juga? Kena lumayan loh, 50 juta. Kenanya di Instagram. Jadi si fraudster ini sekarang bayar iklan buat nipu, bayar iklan buat nipu. Jadi modal bayar iklan, terus yang itu loh Pak,
iklannya dia ngeluarin akun BCA prioritas. Kalau mau jadi nasabah BCA prioritas, klik gratis ini ini. Mau cobain. Dia prideness sebagai gue pengen jadi BCA prioritas. Iya. Pengen gimana caranya? Padahal jago IT. Kena kebayang nggak? Nah, betul. Ini juga bisa jadi hambatan ya, Prof ya. Orang semakin takut ya. Jadi trustworthiness-nya jadi turun lagi dong ya. Betul. Nah, justru bagaimana kami sebagai digital bank ini yang terus harus edukasi. Ya, edukasi kritikal ya. Betul. Barengan dengan seluruh bank sih basic karena terjadinya ke seluruh bank. Cuman kan akhirnya jadi pada takut. Ada juga yang takut nanti gimana, pertanyaan basic yang tadi kalau handphone hilang gimana. Nah, padahal jelas being digital bank kan pengamanannya udah pasti kita ya bank sesuai standar semua, baik secara keamanan IT-nya maupun prosedurnya gitu ya. Kalau handphone hilang gimana ya, semuanya udah tertata rapi lah ya gitu. Tapi memang bener challenge terbesar adalah edukasi dan trustworthy credibility ini juga besar sekali. Bagaimana kita bisa menggabungkan ini itu yang paling penting tuh nanti cara nge-brandingnya seperti apa itu juga paling penting. Nah, luar biasa sekali ya Sobat Tutur. Nah, sekarang ini mungkin sebelum kita tutup nih ya, tapi ini masih ada satu pertanyaan lagi nih Sobat Tutur yang mungkin kalian juga tunggu-tunggu nih pertanyaan ini. Nah, sebenarnya untuk mempercepat itu nih, benar nggak sih proses dengan promo consumer itu mempengaruhi ini, Prof Agus? Jadi saya mungkin kasih sampel nih beberapa bank digital ini atau bank digital banking dan juga digital bank memberikan promo untuk mendorong mereka mengadopsi teknologi ini. Kan mungkin Pak Ardi udah tahu ya kalau di mall-mall ini dikasih hadiah, didorong dengan promo, voucher. Ini justru mempercepat atau sebenarnya selama literasi itu nggak dilakukan? Nggak, sebenarnya sama aja nih. Consumer promo itu yang pindah ya itu aja. Para switchers, pengejar hadiah. Ya, pengejar promo. Jadi kalau kita yang kritikal kan yang kita inginkan adalah core customer kan. Core customer yang bisa membuat kita lebih sustain karena kita punya core customer yang besar. Tapi kalau jumlah database customer kita itu isinya para switchers yang mudah sekali pindah, tentu mereka itu Bank Blue misalnya ngasih promosi dia ke Bank Blue, berikutnya Bank Alo ngasih Alobank ngasih promosi dipindah ke Alobank, Genius ngasih promosi dipindah ke Genius. Itu tidak membuat kita nyaman kan ya sebagai pihak providers kan ya. Karena mereka itu adalah sebagai swingers dan sebagai switchers ya. Itu yang kita inginkan kan, sumber profitability ada di core customers. Karena untuk mendapatkan mereka yang switchers itu kan costnya besar kan ya. Karena kita memberikan semacam stimulus kan ya. Saya ingat ketika consumer banking lagi rame ya, beberapa bank luar ketika menggait nasabah kredit card itu berani mengambil alih kredit cardnya Bank X misalnya. Itu kan biayanya besar sekali dan nggak jaminan ketika dia pindah dia akan loyal kan ya. Jadi costnya terlalu besar. Justru fokusnya lebih tadi yang kita susikan, lebih edukasi ke nasabah yang loyal kan. Tentu pihak masing-masing bank kan punya database nasabah kan ya. Berapa persen nasabah ini mulai switch ke arah either digital banking atau digital bank dan mereka tidak banyak pindah. Itu yang edukasi yang diperkuat. Jadi ketika dia pindah ke digital bank misalnya, sebetulnya nggak ada isu ya. Ketika tadi handphonenya hilang, masalah security dan sebagainya, itu tidak banyak berubah sebetulnya. Itu yang mungkin perlu diedukasi dari pihak bank ke core customers ya. Jadi jangan terjebak mengambil customer yang mudah pindah. Ini costnya terlalu mahal dan tidak akan loyal. Gitu, mungkin itu yang perlu diwaspadai dari pihak perbankan ya. Gitu. Benar nggak nih Pak Ardi nih? Pak Ardi bagaimana melihat ini? Oh enggak, kita belum nggak perlu melakukan itu gitu ya, melakukan hal-hal yang tadi seperti gimana nih? Jadi agak-agak sensitif nih ya. Iya. Harus dipahamin marketnya Indonesia ini unik ya Pak ya. Market Indonesia unik.
mungkin ingat masih zaman Kebiar BCA dulu ya, Oh Kebiar iya tahapan betul. BCA. Itu kalau kayaknya aku sih belum pernah hidup di luar negeri ya, tapi kayaknya bank di luar negeri nggak pernah ada yang bikin kayak gitu ya Pak ya. Betul. Emang luar biasa kreatif di Indonesia ini, dan unfortunately buat kami yang di orang-orang marketing ini, market Indonesia itu sudah dididik seperti ini dari lumayan lama. Dan kemudian datanglah musim festif para fintech itu datang, dan kemudian luar biasa gitu, nggak cuma fintech, e-commerce dan segala macam yang memanjakan kita semua gitu kan. Betul. Harapannya memang ya ini juga ilmu baru ya, harapannya yang penting cobain dulu, nanti udah keiket ya udah sebenarnya gitu. Nah itu yang membuat memang ya mau nggak mau kami harus beradaptasi gitu kan. Even kami pun juga untuk supaya orang mau nyobain ya udah harus ada promo mau nggak mau gitu. Tinggal masalahnya seberapa jor-joran Kak gitu. Nah ini tergantung jalan yang diambil oleh masing-masing bank, karena kami di BCA gitu ya, BCA Group. Jadi kami di BCA Digital ini yang pasti mengambil jalan yang menurut kami adalah paling penting sebagai bisnis yang ingin sustainable, yaitu the end of the day quality customer is everything gitu. The end of the day we want our customer to actually use our products. Itu sebenarnya core yang kami pegang nih sampai saat ini gitu. Jadi artinya promo tetap ada gitu, tapi bagaimana caranya kami bisa mengedukasi mereka dengan ini loh fiturnya, ini loh keunggulan lainnya gitu kan, ini loh bisa tips and trick kalau pakai gini supaya bisa memberikan kemudahan gitu kan. Terus kemudian di sela-selanya ini ada promo lagi, nggak apa-apa sela-sela ada promo lagi, tapi kemudian tetap ini fitur lagi ini dan seterusnya sampai edukasi itu tidak henti-hentinya supaya mereka memakai produk kita karena memang mereka nyaman. Dan jangan lupa perlu juga tentunya adalah dari sisi produk sendiri kami harus terus evolve menjadi better and better learning dari feedback customer. Jadi itu yang pasti baik dari sisi program promo maupun dari sisi produknya itu sendiri, karena supaya mau mencoba dan menggunakan produk harus nyaman, intinya itu sih. Nah, supaya nyaman ya itu tadi kami dengerin terus feedback customer apa, ya udah diperbaikin lagi, dibikin lebih nyaman, ditambahin fiturnya, akhirnya begitu. Jadi memang kami nggak ikut-ikutan jor-joran. Kalau dilihat kan memang nggak gitu betul, yang kayak gimana, ada tetap promo gitu, tapi fokus kami di bagaimana membuat user yang sudah ada mau bertransaksi terus di kami. Jadi fokus kami adalah edukasi. Dan nanti loyalitas ya pada akhirnya gitu. Oke, Sobat Tutur, kita sudah sampai di segmen terakhir berkaitan dengan diskusi yang sangat luar biasa ini. Oleh karena itu mungkin kita boleh minta nih closing statement dari sisi akademisi dan pemerhati perbankan nih, Prof. Agus nih, mungkin bisa memberikan closing statement. Ya, mungkin ada 3 poin ya, 3-4 poin yang cukup menarik diskusi kita. Yang pertama adalah tadi bahwa generasi milenial dan Z itu akan mendominasi ke depan. Tentu perilaku mereka by definition sejak lahir sudah familiar dengan digital kan ya. Jadi mau nggak mau pihak bank harus beradaptasi kan ya. Jadi kalau kita lihat dari mungkin majority nasabahnya tetap merasa nyaman, tapi kan yang kita wakilkan terjadi perubahan daripada perilaku generasi kan ya. Sehingga mau nggak mau ini menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk adaptasi ke depan, apakah kita bicara digital banking maupun bank digital. Poin kedua adalah kita bicara mengenai literasi keuangan digital atau bank digital yang tadi sudah kita bicarakan ya. Edukasi itu menjadi kritikal kan. Jadi edukasi kepada mereka bahwa banyak manfaat yang bisa di-develop kan ketika Anda melakukan transaksi apakah melalui digital banking atau bank digital. Jadi juga faktanya juga terlihat bahwa semakin sedikit orang yang datang ke cabang. Itu dari data itu turunnya signifikan. Semakin sedikit orang yang datang ke ATM. Berarti bahwa
penetrasi digital banking mulai terasa kan ya. Kalau dulu kan kalau kita bicara 3 tahun lalu, kita agak segan ke Bank BCA kan, karena yang ngantri panjang kan ya. Tapi sekarang kalau kita datang lihat Bank BCA misalnya cabangnya, relatif agak lenggang kan. Jadi bahwa itu bahwa dampak daripada digital mulai kerasa. Jadi orang prefer menggunakan mobile atau internet untuk akses ke pihak perbankan. Dan yang ketiga yang menarik adalah bagaimana persaingan antara digital banking dan bank digital. Nah, sebetulnya dengan perkembangan AI dan data analytics, jadi personalisasi daripada service sangat dimungkinkan. Tentu dampaknya adalah inovasi yang akan dikeluarkan. Jadi challenge ke depan adalah pihak bank digital atau digital banking bagaimana meluncurkan fitur-fitur inovatif ya. Toh datanya ada semua kan. Dengan penggunaan AI dan juga digital data analitik memungkinkan kita bisa mempersonalisasi layanan kepada masing-masing nasabah. Sebagai contoh misalnya ketika nasabah kita adalah professional services sebagai dokter misalnya, mungkin ke depan pihak bank bisa membantu untuk melakukan schedule-nya daripada dokter. Kemudian pembayaran lewat pihak perbankan. Sehingga langsung bagi pihak dokter ketika nasabahnya BCA misalnya, itu sudah diatur oleh pihak bank kan ya. Termasuk pembayarannya. Termasuk mungkin kebutuhan layanan keuangan dari pihak dokter yang bersangkutan sebagai contoh misalnya. Nah itu menjadi menarik kan. Jadi opportunity demikian luas sekarang. Tergantung masing-masing bank bagaimana mendevelop itu. Mungkin itu yang poin yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan diskusi hari ini. Baik, nah saya sekarang ke Pak Hardi nih. Gimana nih Pak, closing statement kesimpulannya gimana nih Pak? Kira-kira mau ngapain nih Blue nih? Yang pasti digital banking atau digital bank gitu ya, tetap tujuannya satu adalah bagaimana membuat hidup lebih nyaman dalam bertransaksi perbankan gitu. At the level yang si Brad King bilang, we don't need bank, all we need is a banking. Jadi yang penting banking aja di mana aja. Kadang-kadang nggak perlu sosok banknya, yang penting bisa ngelakuin transaksi banknya. Nah, untuk kami bisa melakukan itu pasti akan kami ini di digital industry pasti akan mengadopsi teknologi supaya membuat semua transaksi perbankan itu nyaman oleh customer kita gitu. Nah, sekarang saya justru pengen menekankannya adalah bagaimana kita yang sebagai banking user yang harus juga beradaptasi bertransaksi digital dengan aman. Gitu. Karena being a bank itu udah diregulate dari security dan segala macamnya, diregulate oleh regulator kita dan luar biasa rigid gitu ya. Jadi kalau nggak aman kita pasti nggak boleh beroperasi gitu ya. Tetapi seluruh fraud yang terjadi, nggak seluruh, sebagian besar fraud yang terjadi itu kebanyakan karena kelalaian dari nasabah. Sebenarnya tidak merasa. Saya nggak bilang semuanya ya, tetap ada part-part yang memang kecanggihan gitu ya. Tapi sebagian besar memang ternyata ujung-ujungnya adalah kelalaian. Jadi kayak ibaratnya mau gimana bikin berangkas setebel apa, kombinasi keren, kalau kunci kombinasinya dikasihin ya bisa dibuka gampang gitu. Nah, jadi buat kami adalah bagaimana kita semua itu selalu bisa mencoba menutup gap antara kemajuan teknologi yang ada yang diadaptasi oleh seluruh perbankan nantinya dengan literasi bagaimana kita menggunakan transaksi digital dengan aman. Ini sekali lagi penting banget, kalau tidak ditutup gapnya percuma nanti. Yang ada akan banyak terjadi fraud yang kemudian nanti membuat orang akan ternyata nggak aman, terus kembali ke square one nanti. Ternyata lebih amanan itu, padahal enggak gitu. Tinggal bagaimana kita bisa menutup. Jadi pastinya secara teknologi akan terus tumbuh teknologi yang bisa lebih aman lagi. Tapi juga itu tadi
bareng-bareng di industri perbankan juga pengennya kita edukasi secara kompak gitu ya, karena masalahnya sama sebenarnya, ngasihin kunci kombinasi. Terus pun di masyarakatnya juga mau membaca, literasi membaca, memahami, dan begini catanya, karena trust me, the technology will be amazing in the future. Generative AI, gimana pelaksanaannya di banking, kita lihat lah ya gimana. Saat ini sih masih banyak blockingnya, tapi tentunya kedepannya akan luar biasa. Gen AI belum blockchain juga akan digunakan seperti apa untuk banking industri juga masih banyak gitu ya case study-nya. Jadi trust me, it will be amazing kedepannya gitu. Tapi jangan lupa kita semua ini cara menggunakan transaksi digital ini juga harus terus ditambah ilmunya supaya aman dan nyaman. Iya. Oke, aduh luar biasa sekali nih. Sobat Tutur, kalian sudah dengar ya bagaimana pandangan, kemudian dari inspirasi dan insight yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Agus, kepada Pak Ardi, terima kasih. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman, seru sekali ya mendiskusikan situasi perbankan digital saat ini. Semoga diskusi kita menambah pemahaman tentang perbankan digital dan tentunya menginspirasi teman-teman. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan perbankan digital. Dan juga tadi terima kasih Prof. Agus sudah memberikan strategi nih apa yang harus dilakukan oleh perbankan di era perang bintang di perbankan kali ini. Oke Sobat Tutur, jangan lupa untuk selalu subscribe dan nyalakan notifikasi channel Tuturasi. Jangan lupa juga di Prasetya Mulia Publishing menyediakan buku-buku yang luar biasa, di mana buku ini bisa kamu dapatkan di tempat-tempat toko buku, dan juga kalian bisa langsung menghubungi website Prasetya Mulia Publishing. Nah, sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi.